Salam sejahtera pemirsa Pijar TV. Bertemu kembali kita dalam program Penolong yang Sepadan bersama saya Marta Yudano. Kita hari ini akan membahas mengenai perkataan. Wah, ini sesuatu yang menarik bagi perempuan, kita para penolong yang sepadan ya. Kenapa? Karena ada survei yang menyatakan perempuan itu banyaknya bicara dalam satu hari itu memerlukan jumlah 3 kali lipat lebih banyak dari kaum pria. Katanya kalau kaum pria itu sehari hanya 7.000 sampai 8.000 kata yang diucapkan, kita perempuan itu dibutuhkan 21.000 sampai 24.000. Wow, banyak sekali ya. Dan ini menarik karena jangan sampai ribuan kata-kata yang kita ucapkan yang melebihi kaum pria, tadi katanya penelitian, itu adalah kata-kata yang sia-sia. Nah, untuk itu saya mengajak kita memperhatikan satu ayat ini terlebih dahulu, terambil dari Amsal 25 ayatnya yang ke-11. Apakah bunyinya? Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Jadi perkataan ini harus diucapkan tepat. Perkataannya tepat, diucapkan pada waktu yang tepat, kepada orang yang tepat, semuanya harus serba tepat. Karena kalau tidak tepat, nah berarti jadi ada masalah, jadi ada pergumulan, jadi ada persoalan nantinya. Dan ya kita nggak menginginkan kata-kata yang kita ucapkan itu malah menjadi sesuatu yang menghancurkan, ya, yang mengerikan begitu ya. Bayangkan kalau dalam satu rumah begitu ibu-ibu penolong yang sepadan dimanapun Anda berada, kalau kita adalah istri yang sembarangan berkata-kata, suami kita akan mengeluh pastinya. Anak-anak kita pasti nggak tahan sama kita. Mereka lebih baik main di luar rumah daripada ada di dalam rumah. Oleh karena mereka berkata, aduh mama kalau bicara saya nggak tahan mendengarnya. Ya, untuk itulah mari kita perhatikan bagaimana wanita-wanita yang diberkati Tuhan layak untuk berkata-kata. Ada 3 contoh dalam episode ini yang saya bagikan kepada Anda, penolong yang sepadan, berkaitan dengan perkataan. Yang pertama, ada di Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-1. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Ibu Yesus, Maria ya. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Jadi penolong yang sepadan, Maria itu sedang ada di dalam acara, di mana dalam acara itu terjadi persoalan. Anggurnya habis. Dan itu persoalan yang besar kalau seseorang sedang melakukan atau mengadakan sebuah pesta. Anggurnya habis. Nah, yang menarik adalah Maria menyampaikan persoalan itu kepada Yesus. Memang secara biologis adalah putranya ketika itu. Tetapi kita tahu Yesus adalah Tuhan, sumber segala sesuatu. Dan Maria menyampaikan kepada Yesus. Berbeda dengan kita hari ini ya, penolong yang sepadan. Kalau hari ini ada orang lihat persoalan, ada orang lihat masalah langsung diviralkan di media sosial. Saya kadang-kadang tidak habis pikir ada orang celaka di depan seseorang, bukan langsung ditolong tapi difoto dulu. Atau ya diulas beritanya lalu disebar ke semua orang. Jadi kadang-kadang aib seseorang itu sampai ke seluruh rumah yang ada. Mengerikan sekali kan ya sebetulnya kalau hal itu terjadi. Nah, Maria tidak melakukan seperti itu. Maria tidak memviralkan kejadian yang ada. Maria tidak menyampaikan peristiwa yang aib itu dalam sebuah pesta ke berbagai media sosial. Ya mungkin Anda berkata ya dulu kan belum ada media sosial. Dulu kan belum ada gadget secanggih hari ini. Ya bisa saja Maria bicara sama tetangga kiri, tetangga kanan, tetangga depan, tetangga belakang. Dan akhirnya satu kampung tahu semua begitu ya. Nah, Maria tidak melakukan itu. Maria bicara sama Yesus. Maria menyampaikan persoalan kepada Yesus. Maria menjadi pensyafaat. Dan kemudian Maria bicara sama hamba-hamba yang ada di situ, menenangkan mereka. Bukan menakut-nakuti, wah kamu nih lihat ya nanti kalau ada masalah, nanti kenapa-kenapa. Tidak seperti itu. Tetapi Maria menenangkan, memberikan arahan kepada orang-orang yang ada di tengah-tengah persoalan itu, sehingga mereka tetap tenang
dan persoalan bisa diselesaikan karena memang Yesus turun tangan. Nah, kiranya perkataan kita seperti Maria, menjadi pengantara antara orang-orang di sekitar kita, antara suami kita, antara anak-anak kita kepada Yesus. Jangan nanti persoalan suami kita ceritakan ke tetangga penolong yang sepadan, atau kita ceritakan di media sosial, wah suami saya begini. Jangan. Tapi sampaikan hal itu kepada Tuhan. Ceritakan kepada Tuhan. Dan kemudian kuatkan hati suami kita. Kuatkan hati anak-anak kita di tengah-tengah persoalan yang mereka hadapi. Cerita yang kedua, Priskila. Siapakah Priskila? Kisah Para Rasul 18 ayat yang ke-26. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Tetapi setelah Priskila dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Jadi waktu itu ada seorang namanya Apolos, seorang yang menyala-nyala melayani Tuhan tetapi belum memiliki pemahaman yang sempurna tentang jalan Tuhan. Nah, Priskila dan Aquila mendatangi Apolos untuk apa? Bukan untuk menghakimi, bukan untuk merendahkan, tetapi mengajarkan. Dan mengajarkan saya percaya pakai perkataan ya pemirsa ya. Dia mengajarkan, menuntun, mengarahkan Apolos sampai akhirnya Apolos bisa memahami yang benar dan mengajarkan kembali yang benar itu kepada orang lain. Adakah perkataan-perkataan kita adalah perkataan-perkataan yang mengajarkan orang lain dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang sudah tahu menjadi lebih tahu lagi? Kepada anak-anak kita apakah perkataan-perkataan kita perkataan-perkataan yang mengajarkan? Kepada suami kita, apakah perkataan-perkataan kita perkataan yang mengajarkan? Biarlah kita seperti Priskila. Perkataan kita adalah perkataan yang mengajarkan. Yang terakhir, perempuan Samaria. Memang namanya tidak tertera ya, hanya disebut perempuan Samaria. Yohanes 4 ayat 39, dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepada Yesus karena perkataan perempuan itu. Yang bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Perempuan ini punya masa lalu kelam, tetapi perjumpaannya dengan Tuhan mengubah segalanya dan itu dia sampaikan kepada orang lain. Dan apa jadinya? Satu kota menerima Yesus. Banyak ahli berkata bahwa ini adalah penginjil wanita pertama yang ada di Alkitab. Jadi kata-katanya adalah kata-kata yang mengabarkan kabar baik, memenangkan jiwa, menyelamatkan orang, dan membawa orang kepada Tuhan. Penolong yang sepadan, adakah kita seperti perempuan Samaria perkataan kita? Membuat anak-anak kita terima Yesus? Membuat suami kita menjadi orang yang percaya? Membuat tetangga-tetangga di sekitar kita menerima keselamatan? Atau jangan-jangan gara-gara perkataan kita mereka jauh dari Tuhan? Gara-gara perkataan mereka nggak mau menjadi pengikut Kristus atau orang Kristen. Tetapi biarlah kita seperti perempuan Samaria. Perkataan kita bersaksi tentang kemuliaan Tuhan, membuat orang terpesona dan berkata, bawa aku, pertemukan aku kepada Yesus yang mengubah dirimu yang kelam itu dulunya. Perkataan yang menyelamatkan. Jadi perhatikan, tirulah Maria, tirulah Priskila, dan tirulah perempuan Samaria. Perkataan kita bukan perkataan yang sia-sia, tetapi perkataan-perkataan kita adalah perkataan-perkataan yang mengubah, yang menguatkan, yang memberkati banyak orang. Kiranya kita menjadi penolong yang sepadan, yang seperti itu dimanapun Anda berada. Keluarga kita pasti akan diberkati dengan luar biasa. Sampai di sini kebersamaan kita dalam program Penolong yang Sepadan. Saya akan jumpai Anda kembali dalam episode-episode yang lainnya. Tetaplah setia bersama dengan Pijar TV yang selalu hadir untuk memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati.